Cara pandang beda. Bertemu dengan seorang yang lebih tua, lebih berpengalaman dan lebih sukses adalah sebuah kewajiban bagi saya. Jadi pertemuan Selasan tadi pagi di kafe favorit kami kedatangan pebisnis 65 tahun yang memiliki perusahaan yang namanya kalau dituliskan semua orang akan tahu berapa aset dirinya. Saya buka dengan pertanyaan, "What is your dream business, sir?" Sebagai seorang Yahudi, warga negara Amerika, baru kedua kalinya menginjak kaki ke Indonesia namun kenal sekali dengan ekonomi Asia Tenggara, dia menjawab, "Impian saya. Saya seperti apa yang Ackerson akan dapatkan dari pemerintah Indonesia?" Kami yang mendengarkan kalimatnya sangat heran. Kita semua tahu Richard Ackerson adalah orang nomor 1 Freeport, dan dia dapatkan apa? Itu pertanyaan kami dalam hati. "Well, do you know why Bloomberg gives skor 1-0 to Freeport?" Dia meneruskan jawabnya dengan pertanyaan. Dia bertanya dalam deal divestasi saham Freeport yang akan diambil oleh BUMN atau pemerintah Indonesia. Bloomberg menyatakan yang skor adalah Freeport 1-0 oleh gol bunuh diri dari Indonesia. What is your dream business, sir? Pernyataan ini sulit diartikan orang awam, termasuk saya. Di mana saya tahu hanya psychological gesture atau makna tersirat, bahwa anggukan mantuk-mantuk setuju Freeport pasti ada maksud yang jauh lebih dahsyat. Dugaan saya geopolitik akan dimainkan. Tapi itu teori konspirasi. Sementara di hadapan kami kali ini, ada seseorang yang memimpin perusahaan yang memiliki bisnis dengan market kapitalisasi sama dengan APBN Indonesia 1 tahun, 2.000 triliun rupiah atau 150 billion dolar. Please explain further, sir. Saya meminta penjelasan lagi. Well, Freeport need new blood for deep mining. Ya, kita semua tahu tambang Grasberg mulai masuk tambang dalam. Sementara di Kaltim pengusaha lokal masuk tambang dalam seperti Berau Coal 2 kali ambruk tambangnya. Sulit dan mahal investasinya untuk tambang dalam tambang tembaga lagi. Memerlukan hampir 500 km jalanan baru dalam tambang sebagai penunjang infrastruktur penambangan tersebut salah satunya. Diperkirakan perlu 15 billion dolar setoran pemerintah Indonesia dengan return yang panjang lebih dari 10 tahunan bahkan 15 tahun. Sementara pemerintah Indonesia berminat invest masuk ke Freeport. Apa nggak Ackerson seneng banget tuh? Pemerintah Indonesia berani bisnis di sebuah bisnis yang penuh resiko. Dan baru kali ini di dunia ada negara masuk ke dalam industri beresiko tinggi, mining industry. Luar biasa nggak tuh? Apa nggak Ackerson jingkrak-jingkrak? Bisnis tambang sangat-sangat tinggi resikonya. Biasanya negara kalau masuk bisnis itu di bisnis yang no risk, bahkan bukan yang low risk. Ini masuk ke high risk. Indonesia berani. Luar biasa. Pemerintah Indonesia berani bisnis di sebuah bisnis yang penuh resiko. Dan baru kali ini di dunia ada negara masuk ke dalam industri beresiko tinggi, mining industry. Masuknya pakai duit apa Ackerson tidak peduli, mau aset negara dijual, mau pinjam dari asing, mau pakai dana pensiun, mau pakai dana sekuritisasi aset BUMN, bagi Ackerson ya senang-senang saja. Toh beli di harga premium atas saham Freeport lalu masukkan dana lagi untuk investasi tambang dalam dan modal kerja. Total kira-kira pemerintah Indonesia masuk uang 15 billion dolar, atau 200 triliunan rupiah. Dengan return di atas Oktober 15 tahun. Saat ini selisih APBN Indonesia dikejar pajak di bulan Agustus 2017 hingga akhir tahun masih kurang 360 triliun belum tentu terkejar, apalagi tambah 200 triliun lagi. Wah Ackerson nggak peduli tuh, yang penting bisnis tambang penuh resiko bisa jalan. Mendengar ceramah seperti begini, saya mules di perut, penat di kepala. Kok beruntung banget itu Ackerson, kok begini cara mereka melihat peluang. Kok Indonesia sepertinya salah melulu ya. Mendengar ceramah seperti begini, saya mules di perut, penat di kepala. Kok beruntung banget itu Ackerson, kok begini cara mereka melihat peluang. Kok Indonesia sepertinya salah melulu ya. Benturan permainan. Sesekali menulis dari pengamatan intelijen bolehkah? Karena pura-pura tidak peduli bahkan belaga nggak tahu sering makan hati sendiri, nggak enak rasanya. Apalagi bentuk tulisan di sosmed yang terkadang berlebihan ke satu sisi berpropaganda memberi kesan kebenaran hakiki di pihaknya. Bisa menyesatkan loh propaganda berlebihan itu. Berlebihan karena ketidaktahuan lalu seakan menjadi kebenaran. Karena itu dalam tulisan kali ini sepertinya saya harus meminta izin nih,
Sekali lagi, izin loh ya, saya mengupas dari sisi yang saya tahu-tahu sedikit, kalau boleh dan berkenan loh ya. Kita mau melihat Rohingya. Bagaimana melihatnya? Dari kacamata mana melihatnya? Bagaimana kalau dari kacamata global, dari kacamata hegemoni, dari kacamata kepentingan? Kalau urusan begini saya makan sekolah dan makan bangku akademi yang panjang. Pinter sih belum tentu, tahu sedikit namun selama data valid atau benar ya boleh dong, bagaimana? Bisa menyesatkan loh propaganda berlebihan itu. Berlebihan karena ketidaktahuan lalu seakan menjadi kebenaran. Kita mulai dari sebuah tulisan Samuel P. Huntington. Dia mengulas dalam Benturan Peradaban, ia menyatakan bahwa terbentuknya sebuah gagasan peradaban universal adalah gagasan Barat, dan secara langsung bertentangan dengan partikularisme dari sebagian besar masyarakat Asia. Dalam wilayah politik perbedaan-perbedaan itu terwujud dalam usaha Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya dalam membujuk masyarakat lainnya untuk mengadopsi ide-ide Barat tentang demokrasi dan hak asasi. Sebuah pemerintahan demokratis modern berasal dari Barat. Ketika berkembang di masyarakat non-Barat, hal ini biasanya merupakan produk dari kolonialisme atau pemaksaan Barat. Poros utama politik dunia kemudian berkembang menjadi sebuah konflik antara Barat dan yang lainnya. Korea Utara serta Myanmar merupakan dua negara ekstrim yang melakukan isolasi untuk melindungi masyarakat mereka dari penetrasi atau korupsi yang dilakukan Barat, dan berusaha keluar dari komunitas global yang didominasi Barat. Alternatif kedua, negara bergabung dengan Barat, menerima nilai-nilai serta lembaga-lembaganya. Ketiga, sebuah negara menyeimbangkan Barat dengan cara mengembangkan kekuatan militer dan ekonomi, bekerja sama dengan masyarakat non-Barat lainnya melawan Barat, berusaha menjadi modern tanpa menjadi kebarat-baratan. Inilah kacamata hegemoni. Sebentar, ada kata Myanmar di sana. Rupanya ada yang menyimpan hati lama nih sama Myanmar. Ada yang akan bermain, siapa saja mereka ini? Ini di luar perintah Panglima Myanmar yang melakukan serangan terhadap kelompok yang dikatakan menjadi National Triad oleh Myanmar. Alternatif kedua, negara bergabung dengan Barat, menerima nilai-nilai serta lembaga-lembaganya. Kelompok siapa saja di sana? Ada kelompok ARSI yang berbasis Islam, ada kelompok Arkanan yang berbasis Buddha, ada kelompok Kachin yang berbasis narkoba didukung Cina. Konflik sejak abad ke-8 mau dimainkan dan menlu kita Ibu Retno terlihat salah baca nih. Nanti dulu, apa kapasitasnya ini Ibu ya kali ini di Rohingya? Tahu akar masalahnya kah? Tahu siapa yang bermainkah? Tahu tujuannya bermainkah? Jangan-jangan kita terjebak dimainkan kepentingan yang lebih besar. Apa saja masalah di Myanmar? Selain wilayah kaum stateles imigran Bengal ini. Ada gas Myanmar untuk sisi barat Cina yang dijaga 3 negara yang mengarah ke Cina toh aliran gasnya. Ada alur narkoba segitiga emas di sana. Ada shadow government bermain di sana, ada shadow banking main di sana. Dan siapa sih di belakang Myanmar? Myanmar junta militer berkuasa, kelompok keren main lama di sana, dan tahu-tahu Nobel laureate perdamaian bisa jadi pemimpin. Apakah dia pemimpin sebenarnya atau shadow leader saja? Puppet? Kita jawab sebentar lagi ya. Lebih jelas pastinya jumpa darat. Namun ada efek loh di Indonesia. Nah ini harus dibahas. Ternyata efek Rohingya ada yang impor membawa mainan ini ke Indonesia. Ini kok berbarengan ya? Ini nggak mudah loh melakukan psikologi warfare seperti begini. Propaganda mengasosiasikan Islam ada yang bawa ke Indonesia sehingga menggerakkan massa. Siapa yang bermain? Siapa yang dimainkan? Untuk apa memainkannya? Mengapa sekarang? Seperti dalam tulisan saya sebelum ini, instability is our game. Ketidakstabilan sebuah negara itu bagian dari permainan perang. Dan ada yang mainkan instability ini. Dalam teori intelijen ini namanya case strategi. Memanfaatkan isu Rohingya dan di-counter dengan propaganda kepahlawanan Retno ke Myanmar. Ini istana salah baca sepertinya. Ini sebagian sahabat kelompok Islam dimainkan lagi tanpa paham untuk apa dan kemana arah si penunggang kuda ini sebenarnya. Bener loh, kok ya pas dengan rame Freeport ditekan gitu loh? Baiklah, semoga kali ini saya salah lagi analisanya. Namanya juga Sontoloyo, gak pinter dan selalu ngel sok tahu. Tapi kalau bener bagaimana?
Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.